rohnya, kebenaran yang berbeda pada saat ini dengan ucapan syukur. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati kita. Ayat yang kedua di tengah-tengah, nanti kita berdiri bersama. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Ai horo majari pangurkio diau jalan main mau maruluk ihmoman di angka bomu. Haleluya. Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah ini kita bawa nanti dalam responsoria adalah sebagaimana tertulis di Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Berdirilah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Go
kami yang di surga, mengasihi. Bahkan dalam rumah tangga, kami pun sering kehilangan kasih dan kepedulian, bahkan saling menjengkelkan satu dengan yang lain. Kami pun kurang memberi pendidikan rohani kepada anak-anak kami, sehingga mereka banyak yang sulit diatur karena sudah terperangkap oleh gadget, sehingga penghargaan mereka kepada kami sebagai orang tua juga semakin pudar. Tetapi juga kepada Engkau Tuhan, mereka juga semakin cuek dan makin jauh. Ya Tuhan Bapa kami, bila kami teringat akan semua kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Tapi karena dapat melihat dan membayangkan kemuliaan-Mu yang kudus itu, janji Tuhan kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Untukmu menerima badai, maka indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur pula bila panas terik. Arisan peparan opu habornaran dubatoli kali ini, yang mana sudah 2 tahun terkendala karena ancaman COVID-19. Ternyata selama 2 tahun ini beberapa saudara kita telah mendahului kita ke tempat peristirahatan yang sementara. Walaupun kita membuat acara peringatan bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, bukanlah untuk menduakan hati dan perasaan dari keluarga, tetapi untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkannya dan juga mengingatkan kita semua agar hati dan pikiran kita tertuju kepada hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Maka atas nama panitia, saya sendiri akan membacakan nama-nama dari saudara kita yang sudah beristirahat.
biarlah kami Tuhan boleh saling bersalaman. Biarlah kami Tuhan boleh saling melempar senyum kepada mereka, sehingga mereka merasakan kalau mereka ada di hati kami, sebagaimana mereka ada di hadapan Tuhan, dan sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Dan kebenaran yang saat ini menjadi para remaja, pemuda, dan kami dengan anak-anak mengalami kendala karena pemikiran, di mana anak-anak yang ada di hadapan kami sekarang, para remaja dan orang yang sudah dewasa dari keluarga milenium ini, seringkali pikiran kami tidak sama lagi. Tapi biarlah Tuhan kami dipersatukan di dalam Kristus. Biarlah kami sebagai orang tua terus menjalankan tugas dengan kuasa Roh Kudus, menjembatani pikiran kami yang semakin menganga, yang semakin jauh dari pikiran mereka, agar kami murid. Mazmur ini sudah sering kita dengar, dan saya juga yakin kalau ini sudah sering kita dengar dalam bentuk khutbah, bahkan dalam bentuk nyanyian. Jadi kita nyanyikan dalam masa Batak ya, Ida Hina Dendani, dan nanti akan kita nyanyikan juga sebagai penutup dari khutbah ini, juga dengan tema yang sama, ada sedikit didangdutkan ya, supaya kita juga bersuka cita bahwa hidup rukun dan damai di hadapan Tuhan adalah hidup dalam sukacita. Amin. Kalau dikatakan di sini adalah nyanyian ziarah Daud. Kalau saya bacakan kata ziarah, berarti pikiran kita kemana nih? Ke kuburan atau kemana ya? Ya, kemana? Ke kuburan. Kok ada orang mencari kebahagiaan di kuburan? Enggak lah ya. Jadi kata ziarah ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah lebih tepatnya dengan kata musafir. Artinya orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Apakah saudara mencari kebenaran dalam hidup ini sekarang? Atau hanya ingin menikmati berkat Tuhan? Yang mana ya? Orang-orang pencari kebenaran Tuhan atau penikmat berkat Tuhan? Yang mana nih? Kebenaran? Iya, kan upah kebenaran. Masa upah kebenaran pencari kenikmatan? Upah kebenaran dan pencari kebenaran. Amin. Ayo dong, jangan permalukan nama pung kita. Kalau pung kita itu nggak malu lagi, udah meninggal dia. Tapi kita kan sebagai keluarganya yang sudah dinyatakan peparang upah kebenaran, peparang opu yang mencari kebenaran. Amin. Ayo kita mulai sekarang. Bangsa Israel mencari kebenaran di dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika mereka mencari kebenaran Tuhan, yang mereka pahami, yang mereka tahu waktu itu adalah bagaimana beribadah. Itu makanya bangsa Israel hidup di dalam ibadah yang sangat ketat. Ya, secara pribadi mereka mengadakan ibadah berdoa 3 kali satu hari. Kalau istilah sekarang sholat gitu ya, tapi bukan 5 kali, 3 kali ya, kalau dalam Alkitab. Tapi di luar itu juga mereka akan menyelenggarakan ibadah berbeda. Setiap hari Sabtu mereka mengadakan ibadah. Mulai dari jam 6 hari Kamis, hari Jumat jam 6 sore, sampai Sabtu jam 6 sore. Ya, itu ibadah mereka yang disebut dengan Sabat. Iyanya. Jadi Israel beribadah pada hari Sabat. Kan? Nah, karena ini ibadah Sabat hanya 1 hari, maka kalau mereka tidak pergi ke Bait Allah yang di Yerusalem, maka mereka mengadakan langgar-langgar di tempat kecil. Maka ada rumah ibadah di Nazaret, ada rumah ibadah di tempat-tempat yang berbeda. Dan kesitulah Tuhan Yesus salah satu masuk ketika pergi ke rumah ibunya di Nazaret. Dia masuk ke rumah ibadah, disebut rumah ibadah di situ, tapi bukan yang di Yerusalem seperti surau-surau yang kecil. Ke situ, di sanalah mereka diajar setiap hari Sabtu. Lalu mereka juga beribadah setiap Paskah, tanggal 14 ya, bulan yang kelima kurang lebih dengan kita. Mereka mengadakan Paskah. Jadi Paskah itu bukan karena kematian kebangkitan Yesus, tapi Paskah itu dimulai dari keluaran dari tanah Mesir ya.
lewat. Jadi ketika Tuhan lewat, siapa yang mengikuti firman-Nya mendapat berkat, siapa yang tidak mendapat malapetaka. Anak sulung mereka akan mati pada malam itu. Maka malam Paskah itulah menjadi ulang tahun bangsa Israel setiap tahun pada tanggal 14 bulan 5. Kesitulah Yesus pergi pada pesta Paskah itu ketika berusia 12 tahun, masih menyelenggarakan berbagai kegiatan penting yang dikatakan sebagai Minggu Pasyun. Maka di gereja-gereja Protestan biasanya diadakan Minggu Pasyun itu mulai dari hari Minggunya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya yang kosong, Minggunya Paskah. Hari Senin itu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah sebagai simbol ketika kita mau mendekati kerajaan surga, hati dan pikiran kita juga harus dibersihkan. Udah bersih enggak belum tadi? Berdoa enggak sebelum ibadah? Maka kami terakhir tadi berdoa untuk menyucikan hati dan pikiran. Bukan doa itu yang sempurna, tapi hati yang mau disucikan. Ibadah enggak pas. Maka banyak orang ke gereja begitu masuk khotbah ngantuk ya. Habis khotbah itu enggak pergi ke bait Allah. Kenapa? Dia mau mempersiapkan murid-muridnya. Pada saat itulah Judas mengkhianatinya. Jadi hari apa tuh Judas mengkhianati Yesus? Hari Rabu, pernah gak diingat itu? Hari Kamis dieksekusi, ditangkap malamnya. Hari Jumat disalibkan. Jadi makanya di gereja itu di bait Allah dulu ada penukaran hewan. Karena domba yang dibawa udah 5 hari di jalan udah sakit. Lalu ketika diperiksa oleh imam, gak layak lagi dipersembahkan, ditukarkanlah domba yang baru datang dengan yang sudah dipelihara. Nah disitulah terjadi pasar yang ada di bait Allah itu yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Ada kambing yang sudah terluka ditukarlah. Misalnya harganya 2 juta karena udah luka menjadi 1,5 juta kan gitu ya. Lalu karena udah lama di jalan, udah kurus, kurang lagi 500 jadi 1 juta. Disetorlah kambingnya, ditambah lagi 1 juta lagi, baru dia dapatkan kambing yang sehat. Padahal sama kurusnya. Bertemulah saudara bersaudara. Misalnya kami ada 8 bersaudara, ada di Palembang, ada di Jambi, ada di mana-mana. Ketika mau dekat ke Yerusalem, ketemulah aku dengan itokku, ketemulah dengan abadku, ketemulah dengan anggiku bado. Perasaannya. Nah ketika mereka bertemu, lalu mereka duduk di pinggir jalan itu, membuka bekal mereka masing-masing, mereka makan. Yang abang menyodorkan makanannya ke adiknya, adiknya menyodorkan makanannya ke kakaknya. Lewatlah Raja Daud, dilihatlah, lihatlah betapa indahnya dan apa tadi ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara duduk rukun bersama, bersekutu di dalam Tuhan. Rupanya persekutuan yang indah hanya didapat bagi orang-orang peziarah. Orang-orang yang mencari kebenaran akan bertemu dengan saudara-saudaranya, akan duduk dengan saudara-saudaranya, mereka akan diam bersama dengan rukun dan damai. Amin. Apakah saudara kita, keluarga kita juga pencari pendamaian? Yang kita lihat ya. Kan gitunya. Dia kalau duduk, mau pada duduk kan gitu ya. Bagi kita, dia usah puluh gitu, jadi ramai. Kalau 10 anak bisa ada keluarga, ada 8 orang pencari kebenaran, ada 2 hanya penikmat kekayaan. Ketika bertemu, berkumpul, makan bersama tahun barunya, damai enggak? Enggak. Selalu ada yang ribut. Ada yang nama Narita, ada yang nasonon. Ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang bukan mencari kebenaran Tuhan, maka kita akan selalu ribut. Maka keributan itu adalah dibawakan oleh orang-orang seperti ini. Penjara kebenaran pasti hidup rukun dan damai karena mereka mengerti situasi. Makanan yang kurang dimengerti, percakapan yang kurang dimengerti, situasi yang kurang juga dimengerti. Karena orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang paling mudah mengerti. Ya, mudah mengerti. Kan sedikit dari mengerti menjadi kasih. Orang-orang yang di dalam Tuhan selalu mengasihi.
Tapi orang-orang yang di luar Tuhan selalu ingin dikasihi, dimanja, kan, diberikan kelebihan. Siapa yang suka mencari kelebihan dan ingin dimengerti, ingin dikasihi lagi di rumah tangga adalah rumah tangga kita, di mana firman Tuhan dioperasionalkan, di gereja di mana firman Tuhan diperdengarkan, di rumah tangga dioperasionalkan. Ini yang macet. Maka kita banyak menjadi pencinta-pencinta firman Tuhan hanya sebagai komoditi pikiran, tapi lumpuh dalam kasih. Apalagi dalam pemberitaan. Tema kamu tema itu sih, kasih tua makan di dia. Karena rumah tangga kita juga udah lumpuh dalam pembinaan. Anak-anak tidak terbiasa lagi. Kemarin kami diskusi dengan seorang penetua, dia bilang, "Mama, anakku kira aku remaja." Ya. Kami diskusi masalah pernikahan di rumah, dia bilang, "Ya udah, kalau nggak sesuai cerai aja." Bapaknya penetua, dia bilang, "Gimana sih kamu berpikir kok langsung cerai kalau nggak cocok?" Ya udah, daripada perang dunia di rumah tangga. Maka itu yang terjadi sekarang karena kita sudah jauh dari firman Tuhan. Keluarga muda sekarang langsung menceraikan di pengadilan, bukan di gereja. Sabi buku kamu dua, macam harus ya kuliah untuk kuti sebagai pendeta. Dan kaya boleh kami keluar bah, kamu udah mau keluar, bah dibaptiskan sesuai dengan nama itu. Jalan dan negara biasa pitor Tuhan dua nom. Alani hapor siaw mudu bana terdiri itu teh masuk lagi ke sini. Setelah sini kami juga dipanggil ke rumah. Maka kata matulang jadi mereh. Nomor dua sepak kakumion. Nasi limon atau rasul menanggung bisa. Sonari bawa nama ya. Itu belum sih teh. Ayam boh soal nama geser tanggung jawab menanggung dosa tu. Bahasa kalau berburu saya tahu. Nah kini mak nasonari gede iman dan waktu menang dosen alam ngambil dosen itu teh atau kape ngambil dosen pakai kungenon itu orang nama ngade pas tanggung jawab lagi itu teh aldo begini lo kan gitu ya dan itu itu kapan lah itu dikatakan di Alkitab nggak ada. Jadi masalah-masalah seperti ini nggak pernah kita geluti. Yang paling banyak pertentanganku sekarang ya orang yang meninggal, gitu teh. Upah dosa adalah yakin juga upah dosa mau. Yakin. Coba baca Roma 6 ayat 23 bagian B. Jangan makan itu. Karena ketika kau makan, kau akan mati. Kalau kau tidak makan berarti, kalau tidak dimakan berarti, kalau tidak dimakan sampai sekarang berarti tidak ada kematian. Amin. Kejadian 3:19, ketika manusia itu berdosa maka Tuhan menghukum. Alam dihukum, perempuan dihukum, ular dihukum, laki-laki dihukum. Atau cek koinan, kami dialak mentelepung nah. Waktu kapan? Kok bisa kayak gitu sih? Dari mana itu ya? Ala nokolong yang rohani Tuhan itu amat tahun, sianin hatai, kami dialak. Gitu ya. Yang pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maka sebelum kita keluar dari persekutuan Adam, sebelum kita mengalami hidup baru, katanya kepada Nikodemus, sebelum kita dibaptiskan dengan kuasa Roh, maka kita ada dalam persekutuan dengan Adam dalam kematian, baik jasmani maupun roh. Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia hidup walaupun sudah mati. Barang siapa percaya kepada Kristus, siapa rupanya Kristus di sini katakan? Karena Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita percaya bahwa Kristus adalah kebangkitan dan kehidupan, maka kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Persoalanku di sordo,
Salelewa sahuri putotik kuda hehe. Perjulu, todik kuda kiamate. Namanya roh pernah mati nggak? Atau ke neraka itu roh peduli amat. Baru di sini sok-sokin sih, memang aku tahu rupanya itu. Tapi sekarang Alkitab bersaksi persoalan lain, bahwa bukan hanya roh, tapi tubuhmu juga. Persoalanku ketika tubuhku nanti, apakah tubuhku ini ke bawah ke neraka atau ke surga? Mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Kebenaran ini, mari kita bentuk persekutuan di kita saupu, saling menjaminai supaya kita setia untuk kebenaran ini. Kebenaran ini, kebenaran ini, ada miliknya ya. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kita nyanyikan
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Kita makin